Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Sabto dari kelas 10 TJKT. Saya akan menyampaikan presentasi saya, yaitu satu, pengertian dan ruang lingkup TJKT. TJKT merupakan salah satu jurusan di bidang teknologi yang mempelajari tentang sistem komputer, jaringan komputer, dan telekomunikasi. Secara sederhana, dari kajian mempelajari bagaimana komputer bisa saling terhubung dan bertukar informasi dengan cepat dan aman. Di dalamnya kita belajar banyak hal, mulai dari dasar komputer, instalasi jaringan LAN dan WAN, pengolahan server, sampai komunikasi data dan internet. Ruang lingkup TJKT juga sangat luas karena melibatkan bidang komputer, elektronika, dan juga teknologi informasi. Yang kedua yaitu komponen sistem komputer dan jaringan. Dalam sistem komputer terdapat 3 komponen utama, yaitu saling berhubungan, yaitu hardware, perangkat keras, contohnya CPU, monitor, keyboard, router, switch, dan kabel jaringan. Semua komponen ini berfungsi menjalankan proses fisik dari sistem komputer dan jaringan. Software, perangkat lunak, meliputi sistem operasi aplikasi jaringan dan program pendukung lainnya yang membantu komputer berfungsi dengan baik. Brainware, pengguna, yaitu kita sebagai operator atau pengguna komputer yang mengatur dan memanfaatkan hardware dan software agar bisa bekerja dengan efisien. Ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan. Tanpa hardware, software tidak bisa dijalankan. Tanpa software, hardware tidak berguna. Dan tanpa brainware, keduanya tidak bisa berfungsi dengan benar. 3. Dasar-dasar komunikasi data dan telekomunikasi. Selanjutnya, dalam TJKT kita juga belajar tentang komunikasi dan data dan telekomunikasi. Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Proses ini bisa dilakukan melalui media kabel seperti kabel UTP, koaksial, atau fiber optik, dan juga melalui media nirkabel seperti Wi-Fi, gelombang radio, dan sinyal satelit. Agar komunikasi data bisa berjalan lancar, ada beberapa komponen utama, yaitu pengirim, transmitter, yaitu mengirimkan data. 2. Penerima, receiver, yang menerima data. 3. Media transmisi, yaitu jalur tempat data dikirim. 4. Pesan message, yaitu merupakan isi data. 5. Dan protokol, yaitu aturan yang digunakan agar komunikasi benar seperti IP, internet protokol. Tanpa adanya protokol, komunikasi antar perangkat tidak bisa dipahami karena tidak memiliki aturan yang sama. 4. Jenis-jenis jaringan komputer. Jaringan komputer dibedakan berdasarkan jaraknya. LAN, Local Area Network, digunakan untuk area kecil seperti di sekolah, kantor, atau laboratorium. MAN, Metropolitan Area Network, mencakup area yang lebih luas, misalnya satu kota. WAN, Wide Area Network, mencakup area sangat luas, bahkan antar negara. Contohnya adalah internet. Selain itu, jaringan juga bisa dibedakan berdasarkan topologinya seperti topologi bus, staring, dan mesh. Setiap jenis memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing tergantung kebutuhan jaringan. 5. Keselamatan dan kesehatan kerja. K3 di laboratorium TJKT. Selain belajar teknologi, kita juga diajarkan pentingnya K3, keselamatan dan kesehatan kerja. K3 sangat penting diterapkan dalam berhukum agar kegiatan praktik berjalan dengan aman dan tertib. Beberapa contoh penerapan K3 antara lain: tidak menyalakan peralatan listrik dengan tangan basah, memastikan kabel jaringan tersusun rapi agar tidak menyebabkan tersandung, menggunakan alat pelindung jika dibutuhkan, serta menjaga kebersihan dan ketertiban lingkungan kerja. Dengan menerapkan K3, kita bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan menjaga pelaratan agar tetap awet. Kesimpulan, dari semua yang dipelajari, bisa kita simpulkan bahwa TJKT bukan hanya belajar tentang komputer dan jaringan, tetapi juga tentang bagaimana sistem komunikasi dan data bekerja, bagaimana teknologi digunakan untuk menghubungkan banyak perangkat, serta bagaimana kita bekerja dengan aman. Ilmunya dipelajari di TJKT sangat berguna di masa depan karena hampir semua aspek kehidupan sekarang terhubung dengan jaringan dan komunikasi. Dengan menguasai TJKT, kita bisa menjadi orang yang siap menghadapi dunia digital
dan bahkan berkontribusi dalam pengembangan teknologi di Indonesia. Demikian presentasi dari saya tentang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Semoga penjelasan ini bisa menambah wawasan teman-teman semua tentang dunia komputer dan jaringan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.